Daljab 4 Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Nomor peserta PPG saya 2015 011 33206. Nomor induk mahasiswa PPG saya 2114515025. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novian Megawati SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab 4 Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab 4. Ini kartu peserta saya. Nomor peserta PPG saya 2015 011 33206. Sekian, terima kasih untuk Dewan Dosen dan Guru Pangmong yang telah membimbing saya. Saya akan mulai pembelajaran praktek pembelajaran uji kinerja PPG Daljab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan belajar aljabar. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan Witri pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ibu akan share instrumennya. Silakan nanti Syaira pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat atas makmur sentosa. Terima bangsa, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Alhamdulillah ya. Semoga setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, rasa nasionalisme kita bertambah ya. Kita semakin cinta pada bangsa dan negara Indonesia ini. Oke. Untuk file materi, tadi malam Ibu sudah share. Apakah kalian sudah download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Berarti sudah sedikitnya baca-baca materi ini ya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi absen di Google Form ini. Ya, silahkan isi absennya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, silahkan. Oke. Sedang diisi, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap ya. Ini untuk absensinya. Nah, untuk ya. Untuk materi hari ini kita mulai
Nah, materi hari ini yaitu kita akan belajar aljabar. Nah, jika dipetakan, pelajaran hari ini kita hanya akan membahas unsur, yaitu koefisien, variabel, konstanta. Sedangkan untuk operasi hitung aljabarnya, kita hanya akan penjumlahan dan pengurangan saja untuk hari ini. Kompetensi dasarnya dari pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi untuk hari ini hanya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran atau indeks pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menelaah bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyimpulkan pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku sejenis pada bentuk aljabar. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengkombinasikan operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang keempat, diharapkan kalian dapat menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Yang kelima, yang terakhir yaitu kalian diharapkan dapat merangkaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Nah, kalian pernah berpikir nggak? Kenapa sih harus belajar aljabar gitu ya? Apa pentingnya aljabar? Ada yang pernah berpikir seperti itu nggak? Iya Bu, aljabar kan cuma lambang-lambang aja Bu. Oke Mutiara, coba ya Mutiara perhatikan. Ini gambar apa ya? Orang sedang belanja di pasar Bu. Iya benar Mutiara. Nah dengan belajar aljabar, kita dapat memisalkan semua transaksi yang ada di pasar. Sehingga dalam skala besar kita dapat menghitungnya secara cepat. Ya diharapkan mudah-mudahan suatu saat nanti salah satu di antara kalian itu nanti ada yang jadi pengusaha. Amin. Ya, Amin. Nah itulah istilahnya manfaat aljabar dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah sekarang tapi sebelum ke aljabar kita harus tahu dulu materi prasyaratnya. Ini penting sebagai dasar kalian. Materi prasyaratnya yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat, partot, persekutuan besar. Ini materi di bab berapa ya? Ada yang ingat? Saya Bu, Lina ingat bilangan bab 1 materi bilangan bulat. Ya, pinter Lina. Pasti yang lain juga masih ingat ya? Iya Bu. Ya. Oke. Nah, itu untuk materi prasyaratnya. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi inti ya. Di sini di Classroom, Ibu telah sediakan LKPD. Sudah di-download? Sudah Ibu. Silakan perhatikan masalah yang tersedia yang Ibu sajikan di LKPD tersebut. Ibu bagi 2 kelompok ya untuk menyelesaikannya. Kelompok 1, Syaira, Maulidia, Kirana, Lina, dan Amanda. Kelompok 2, Sekar, Witri, Mutiara, Jalpa, dan Siran. Silakan masing-masing anggota masuk ke room diskusinya. Kelompok 1 masuk ke link ini. Kelompok 2 silakan masuk ke room yang kedua. Silakan Ibu tunggu ya. Oke, kelompok 1 sudah ada Syaira sama Lina. Kemudian, wah, kelompok 2 semuanya udah siap ya? Coba cek lagi kelompok 1. Berarti yang belum ini, Syaira sudah ada, Lina, Kirana sama Amanda udah ada ya? Maulidia, sudah bisa masuk belum? Oke, lagi muter ya? Ya. Oke, kelompok 2 udah lengkap. Kelompok 1-nya. Tadi linknya yang ini ya, jangan salah pijit. Ini untuk kelompok 1. Room diskusi kelompok 1.
Karena kita setiap pertemuan menggunakan daring ya. Oke. Oke, Maulidia udah masuk. Tinggal Kirana. Oke, Kirana juga masuk ya. Silahkan. Kelompok 1 selesaikan masalah 1. Kelompok 2 selesaikan masalah 2. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Dimulai ya. Masalah 1, Andi disuruh oleh ibu guru untuk mengambil satu kotak kapur putih isi 12 buah dan 3 buah kapur. Untuk aljabar yang bisa dituliskan adalah 12 kapur K1 V kotak, 3 kapur isi titik-titik. Koefisien untuk 12 kapur adalah titik-titik kotak. Dari tabel di atas, jika ibu guru menyuruh mengambil 30 buah kapur, maka koefisiennya dan konstantannya. B. Jika kotak dilambangkan sebagai X, maka bentuk aljabar dari permasalahan A dapat ditulis 2X plus 6. Bagaimana teman-teman informasi dalam materinya yang harus diisi di dalam tabelnya? Itu kan ada tulisan KPJ ya. Maksudnya apa? Baru aja ibu jelasin masalah. Maka untuk koefisien, ini untuk variabelnya untuk konstanta. Oh iya, kenapa jadi loading gini ya? Tak ada soalnya 12 kapur itu sama dengan kotak kapur. Berarti hanya ada koefisien dan variabel C-nya di sini aja. Oke sih. Untuk mudah digunakan perhatian, terus untuk buah kapur karena variabelnya kotak kapur berarti 3 buah kapur itu konstantanya. Itu 3 buah kapur serta ada dari kotaknya. Oke, aku tulis ya. Berarti 3 kapur kolom K dan V-nya aku strip aja. Kolom C-nya aku isi 3. Aku coba isi bagian A ya. Bagian A itu 30 kapur. Satu kotak kapur itu 12. Berarti 30 kapur itu ada 2 kotak. Dan sisanya ada 6. Jadi koefisiennya 2 dan konstantanya 6. Gimana? Benarkah? Wah, Nina mantap juga nih. Gak nyesel dan kelompok sama kamu. Terus Katarina mau coba yang bagian B. Ini ada teman-temanku pintar-pintar semua. Oke, Ibu cek kelompok 2 ya. Bagaimana nih teman-teman? Untuk masalah selanjutnya.
Juga manusia, namun kedua B tidak berbeda juga. Contohnya, misalnya, dia membuka baju dan jatuh, kemudian dia lagi membagian baju, misalnya bagi dari X dan menjadi B, maka bentuknya ya X plus 2Y ditambah 5X plus Y sama dengan 3 plus 5 X ditambah 2 plus 1 Y sama dengan 8 X dan 8 X ditambah 3 Y. Oke, silakan semuanya kembali ke ruang utama. Oke, setelah kalian berdiskusi tadi, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1 ya. Oke, ya setelah Ibu lihat tadi diskusinya cukup alot ya. Kalian semua aktif dan kalian sudah paham tentang alur aljabar ini. Silakan sekarang giliran untuk diskusi, untuk presentasi ya. Untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu Maulida. Oke, silakan Maulida. Sebentar Bu. Boleh. Masalah 1, Andi disuruh oleh ibu guru untuk mengambil satu kotak kapur putih isi 12 buah dan 3 buah kapur. Bentuk aljabar yang bisa dituliskan adalah jumlah kapur 12 kapur, K-nya 1, V-nya kotak, C-nya min. Jumlah kapur 3 kapur, K-nya min, V-nya min, C-nya 3. Koefisien untuk 12 kapur adalah 1 kotak. Dari tabel di atas, jika ibu guru menyuruh mengambil 30 buah kapur, maka koefisiennya 2 dan konstantanya 6. Jika kotak dilambangkan sebagai X, maka bentuk aljabar dari permasalahan A dapat ditulis 2X plus 6. Saya Bu. Dua kejadian di atas merupakan contoh bentuk aljabar. A dan kata-katamu sendiri jelaskan apa yang dimaksud koefisien, variabel, konstanta. 2A. Koefisien adalah angka yang menyertai variabel. Variabel adalah pengganti objek. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri atau tidak disertai variabel. B. Berikan satu contoh masalah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. 2B. Ibu membeli jeruk 6 kg jeruk dan 4 kg apel. Jeruk dimisalkan X dan apel dimisalkan Y, sehingga persamaan aljabarnya dapat ditulis 6X plus 4Y. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah ada pertanyaan buat kelompok 1? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Apa setiap variabel harus X, Y, Z? Ada yang bisa jawab di kelompok 1? Yana Bu, Boleh. variabel boleh dilambangkan selain X, Y, Z. Yang penting menggunakan abjad dari A sampai Z. Bagaimana Siran? Paham nggak Sir? Jawaban dari si Kirana. Sudah jelas, Bu. Oke. Ya, berarti jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang giliran kelompok 2 ya, presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Saya Bu Mutiara. Oke, Mutiara. Sebentar Bu. Oke.
Lengkapi tabel berikut. Nama barang, jumlah barang ke-1, buku 10, pensil 3, penghapus 2. Jumlah barang kedua, buku 12, pensil 5, penghapus 7. Total barang, buku 22, pensil 8, penghapus 9. Jadi, buku, pensil, dan penghapus disebut variabel. Jumlah barang disebut koefisien, sehingga bentuk akhir persamaan aljabar dapat ditulis 22X plus 8Y plus 9Z. Dari tabel di atas, jika ibu mengembalikan 3 buku dan membeli lagi 2 pensil dan 2 penghapus, maka persamaan bentuk aljabarnya adalah 22 dikurang 3X plus 8 ditambah 2Y plus 9 ditambah 2 sama dengan 19X plus 10Y plus 11Z. Oke. Itu masih ada masalah dulu ya? Siapa yang mau presentasi? Ya. Saya Ibu yang akan mempresentasikannya. Boleh, silakan. Sebentar Ibu. Kejadian di atas merupakan contoh operasi hitung bentuk aljabar. A. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud perjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jawaban 2A, perjumlahan aljabar yang dijumlahkan adalah koefisiennya dari variabel yang sama. Pengurangan aljabar pun sama, yaitu yang dikurangkan adalah koefisien dari variabel yang sama. B. Berikan satu contoh masalah operasi hitung bentuk aljabar di kehidupan sehari-hari. 2B. Jawabannya, misalkan Siran membeli 2 baju dan 3 rok. Kemudian membeli lagi 5 baju dan 1 rok. Misalkan baju jadi X dan rok jadi Y, maka bentuk aljabarnya dapat ditulis 3X plus 2Y ditambah 5X plus Y sama dengan 8X plus 3Y. Oke, sudah ya? Sudah semuanya, berarti kelompok 1 ada yang ditanyakan tidak buat kelompok 2? Ada Bu, Lina mau bertanya. Oke, silakan Lina. Apakah yang berbeda variabel boleh dijumlahkan apa dikurangkan? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya mau jawab, Bu. Boleh, Siran. Untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya berlaku jika variabelnya sama. Jadi jika variabelnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, Lina. Oke, sudah. Gimana, Lina? Sudah mengerti Bu, makasih Siran. Siap. Oke ya. Berarti kelompok 1 sudah diskusi, sudah presentasi, kemudian kelompok 2 juga sudah diskusi, sudah presentasi. Kita lanjut ya. Seperti biasa, kita akan menggunakan Jamboard. Kita akan menggunakan Jamboard sebagai penilaian individunya. Ibu undang kalian ke Jamboard ya. Ya, Oke. Bu. Ibu mau setting dulu Jamboardnya biar kalian bisa ya. Biar kalian bisa mengeditnya. Ini sebentar. Agak sedikit ini ya. Jadi di sini seperti biasa kita itu seperti di papan tulis ya, yang di kelas kita boleh oke. Sudah ada Jamboardnya? Ada, Bu. Bentar. Oke, bentar. Oke, Ibu share. Yes. Lihat kolom chatnya ya. Ada? Yang Ada, paling Bu. akhir ya? Iya, Bu. Oke.
Oke, sudah? Oke, untuk mengecek coba satu persatu tuliskan. Tuliskan bahwa kalian sudah ada di Jamboardnya. Sebentar, itu salah Jamboard. Oke. Oke. Oh berarti udah ya? Oke, sip. Ibu bersihkan dulu ya. Karena semua sudah ada di Jamboard. Sudah dulu ya. Oke. Ibu akan berikan nih, ada gambar. Tunggu sebentar. Masih sedikit ini ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke, nah. Oke. Oke. Tunggu sebentar, masih loading. Tunggu sebentar ya. Oke, Ibu. Oke, proses. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah keluar gambarnya? Oke, coba dari bentar, di ibunya sepertinya jaringan ibunya yang kurang baik. Oke, nah dari gambar tersebut, coba siapa yang bisa menyebutkan koefisien, variabel, dan konstantanya? Saya, Bu. Ya, silakan Sekar. Di sini ada gambar 2 buah pensil dengan 2 kotak. Pensil sebagai konstantanya. Ya. 2 kotak. 2 sebagai koefisiennya, kotak sebagai variabelnya, Bu. Sip ya, benar kata Sekar ya, bahwa ini kan pensil. Pensil itu berdiri sendiri, dia istilahnya tuh satuannya maka disebut konstanta. Nah di sini ada 2 kotak, berarti ada jumlahnya 2 kotak pensil, 2 itu sebagai koefisien, sedangkan kotak pensilnya sebagai variabel. Nah itu berarti kalian sudah paham tentang konstanta, kemudian koefisien dan variabel. Kita lanjut ya. Coba kalau Ibu punya seperti ini, Ibu akan tulis misalnya, tunggu sebentar. Ibu di sini tulis ada X, ada kemudian 2X, kemudian ada 4. Coba sekarang siapa yang bisa menunjukkan ada berapa suku sih persamaan aljabar yang Ibu tulis? Ada berapa ya? Ada yang bisa? Oke, silakan Lina. Mic-nya belum ya, Blin? Ada? Ada 3, Bu. Oke, silakan. Ibu Jalpa yang ganti Lina jawab ya. Oh, boleh Jalpa, silakan. Sip, pintar. Ada 3 suku, Bu. Ya. Yang pertama
Yang pertama yang X kuadrat. Iya. Sebentar, Bu. Oke. Coba tunjukkan ke Ibu ya. Yang mana suku pertamanya, yang mana suku keduanya. Yang Ya. yang pertama yang X kuadrat. Ya. Dan yang ini. Oke. Yang kedua yang mana? Yang kedua yang 2X. Ya, boleh. Yang ketiga yang mana? Yang ketiganya yang ini, Ibu, yang 4. Jadi ya benar ya jawaban Jalpa bahwa persamaan aljabar yang Ibu buat ini ada 3 suku. Suku pertama X kuadrat, suku kedua 2X, dan suku ketiga 4. Lanjut ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah koefisien, variabel, konstanta, kemudian suku sejenis. Sekarang kita lanjut ya. Kalau Ibu punya, Jalpa belum ditutup ya mix-nya. Oh iya, Oke. Kalau Ibu punya seperti ini, bentar. Bentar dulu ya. Ibu punya X plus, maaf. Oke. Bentar Ibu. Oke ya. Ibu punya X plus 2Y. Kemudian Ibu punya lagi misalnya 3X plus 7Y. Nah, ada yang bisa menjumlahkan nggak sih berapa hasilnya? Syairah, Ibu. Oke, silakan. No delete, oke? Oke, sip. No delete ya. Oke. X ditambah 3X sama dengan 4X. 2Y ditambah 7Y sama dengan 9Y, Ibu. Oke, sip. Jadi hasilnya persamaan aljabarnya terakhirnya gimana kalau ditulis? Oke, sip, Syairah. Oke. Jadi persamaan aljabarnya hasilnya yaitu 4X plus 9Y. Lanjut ya. Kalau misalnya Ibu punya 3X kemudian plus 6Y, maaf ya, plus 6Y, kemudian Ibu punya lagi 2X plus 3Y, kemudian Ibu kurangkan. Ada yang bisa nggak? Sayang. Oke. Ya. Saya Bu Maulida. Oke, silakan Maulida. Ya. Hasilnya 3X dikurangi 2X sama dengan 1X. Oke. Yang kedua 6X dikurangi 3Y. 6Y dikurangi 3Y sama dengan 3Y. Ya. Ya, sip. Ternyata sudah pada mahir ya untuk materi aljabar hari ini. Nah, kalau sudah bisa semuanya, silakan bisa keluar juga dari Jamboardnya ya. Kita sudahi untuk berarti pembelajaran hari ini kita sudah beres ya? Ya, Bu. Bagaimana hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Coba kalau itu silakan luapkan perasaan kalian, bagaimana perasaannya untuk hari ini, tulis di kolom chatnya ya. Silakan bebas aja, nanti Ibu lihat hasilnya, hasil curhatan kalian. Oke.
Oke. Oke, wow, ya. Seru Bu, Mutiara bilang, seneng karena bisa belajar tentang aljabar. Siap Fitri, Siran. SBL, seneng banget loh. Oh kirain SBL apa ya. Oke, Amanda mantap. Maulida, seneng banget kalau ibu yang jelasin lebih mudah dipahami. Amin, makasih ya. Kirana, seru banget bisa belajar bareng teman-teman. Alhamdulillah. Sekar, oke, belajar dengan ibu sangat menyenangkan. Makasih ya. Oke, Jalfa, belajar aljabar sangat seru. Banget, pakai banget. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Untuk PR-nya jangan lupa kerjakan evaluasi mandiri 1, 2, dan 3 yang ada di file bahan ajarnya ya. Iya, Bu. Oke. Nanti hasilnya difoto, kemudian dikirimkan ke Google Form yang ada di Classroom. Hasil dari PR tersebut sebagai bahan penilaian kalian. Kalian sudah paham atau belum? Tapi Ibu yakin kalian paham semua. Karena dari proses belajar hari ini Ibu lihat semuanya sudah oke gitu ya. Mudah-mudahan hasil evaluasinya juga mantap ya. Amin. Oke. Sebelum nanti materi berikutnya kita akan membahas perkalian aljabar. Sebelum kelas ditutup, seperti biasa, ketua kelas kita Witri silakan tutup dengan doa tutupnya. Baik Bu, teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.